Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jendela Mistis dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Taufik. Tentunya di channel Jendela Mistis. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang senantiasa selalu setia menemani saya ketika membuat konten dan mendukung channel Jendela Mistis. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan juga senantiasa diberikan kelancaran rezekinya. Dan juga bagi kalian yang ingin membagikan pengalaman horor yang pernah kalian alami, silahkan DM ke Instagram Jendela Mistis. Dan linknya akan saya sampaikan ataupun saya tuliskan di kolom deskripsi. Siapa tahu pengalaman horor yang pernah kalian alami bisa dijadikan pelajaran bagi banyak orang. Dan tanpa berlama-lama, gosipin setan dimulai. Malam hampir larut, tapi kedai bakso milik Kardi masih sangat ramai dengan pembeli. Maklum, saat itu bulan puasa, masih banyak orang cari makanan di malam hari. Apalagi saat itu sudah masuk jam 10 malam, terakhir di bulan Ramadan, yang berarti lebaran sudah dekat. Para pekerja umumnya sudah menerima THR dari tempat kerja mereka. Para perantau juga sudah banyak yang kembali ke kota, tempat Kardi membuka salah satu kedai baksonya. Jika kebanyakan orang-orang soleh menghabiskan waktu iktikaf dan ibadah di 10 malam terakhir Ramadan, justru membuat Kardi itu menjadi masa-masa menagih untung yang besar. Kardi hanya mengawasi kesibukan para pegawainya yang sedang melayani pembeli, sambil merebahkan tubuhnya yang berbalut kaos oblong dan bersarung di balai-balai bambu. Posisinya selalu di situ, yaitu di pojok kedai baksonya. Kalau dari luar agak samar terlihat. Selain posisinya di tempat remang-remang, juga ada tirai yang menghalangi dari area tempat makam pelanggan ke tempat Kardi menghabiskan hari-harinya. Tempat itu hanyalah salah satu kedai bakso milik Kardi. Di kota itu dia punya 3 kedai. 3 kedai lain ada di kota sekitarnya. Dari seluruh 6 kedai bakso milik Kardi, dalam sebulan dia bisa meraup keuntungan bersih sekitar 100 juta. Dari penampilannya yang kerap cuma bersarung dan memakai kaos oblong, tak akan ada yang menduga jika dia mempunyai penghasilan sebesar itu. Rumah di kampungnya mentereng, sawahnya luas mengelilingi rumahnya, dan juga ternak sapi dan kambingnya. Kemanapun Kardi pergi, ada sopir dengan mobil keren yang siap mengantarnya. Semua kemewahan itu bukan tanpa pengorbanan dia raih. Bukan semata kerja keras dan pengalaman usaha yang panjang, tapi juga pengorbanan jiwa berbau mistis. Tumbalnya bukan sembarangan, tapi ibunya sendiri, yang sejak bertahun lamanya cuma tergolek lemah di pembaringan atau di tempat tidur. Badannya nyaris tinggal tulang berbalut kulit, ibarat seperti mayat hidup. Entah setan apa yang menyergap pikirannya, hingga Kardi terpikir untuk menumbalkan ibu kandungnya sendiri. Hal itu terjadi ketika pada suatu waktu gerobak baksonya kena garuk Satpol PP. Dia berusaha mempertahankan, tapi aksi rebutan dengan aparat membuat gerobak baksonya terguling. Mie, bakso, dan kuahnya serta seluruh isi gerobak tumpah ke jalan. Kena garuk razia, bukan sekali itu dia alami, tapi yang terakhir menjadi yang paling pahit. Dia sedang mengumpulkan uang untuk membiayai persalinan istrinya yang sedang hamil tua, tetapi usahanya dengan seret.
Jualan baksonya baru mulai lagi setelah sebelumnya bangkrut karena disita petugas. Dan itu pun dia modali dengan pinjaman dari rentenir. Entah bagaimana dia mengembalikan utang ke rentenir setelah gerobak baksonya porak-poranda. Apalah lagi memikirkan biaya persalinan istrinya. Di tengah situasi kalut, dia berkenalan dengan Mbak Sukria, yang kemudian diketahuinya sebagai dukun pesugihan. Dari situlah, dia tega menumbalkan ibu kandungnya demi usaha baksonya bisa berkembang seperti sekarang. Dari atas ranjang tempatnya dia rebahan, Kardi pun tiba-tiba tertidur pulas. Suara bising pegawai yang melayani pembeli yang ramai sama sekali tak terdengar. Di dalam tidur itu, dia bermimpi didatangi nenek dengan wajah yang sangat seram. Di sebagiannya bertetesan darah mengucur, dan badannya tinggal tulang berbalut kulit. Ada luka basah yang dipenuhi belatung di bagian tubuhnya. Meskipun ringkih, nenek tua itu cukup perkasa, menyeret Kardi dari atas balai-balai itu. Dia membawa Kardi ke suatu tempat entah di mana, tapi seperti sebuah aula yang sangat luas, tetapi sangat pengap karena dipadati orang yang berdesakan. Ruangan itu panas membara oleh api yang menyala-nyala. Dari lantai, dinding bahkan atapnya api yang sangat besar. Sesekali menyembur air, bukan air dingin penyejuk suasana, tapi air mendidih dengan bau amis yang mengguyur seluruh penghuni ruangan. Ada bola-bola bulat seperti bakso, tapi setelah diperhatikan dengan sesama, itu bola-bola mata yang sangat dia kenal, yaitu bola mata sang ibu. Mata Kardi bertemu pandang dengan bola mata itu dan tak bisa berbicara. Tapi ada pesan yang tersirat, lebih dari 1.000.000 kata-kata, bercerita tentang kepedihan seorang ibu mendapati kekayaan anak kandungnya yang rela menumbalkan jiwa yang telah melahirkannya. Sebuah mimpi di suatu malam ganjil pada 10 hari terakhir Ramadan telah menjadi titik balik bagi Kardi. Dia tinggalkan semua kemewahan yang diraihnya dari jalan kesesatan. Apakah itu malam Lailatul Qadar? Tak ada yang bisa memastikan. Tetapi sejak itu, Kardi meninggalkan semua jalan gelap di hidupnya. Kini dalam hari-hari yang dijalaninya, kerap terbuka mushaf Al-Quran di hadapannya. Dia dikelilingi anak-anak kecil dengan wajah cerah dan senyum riang. Mereka sangat semangat dan antusias belajar ngaji pada Pak Kardi. Inilah cerita yang bisa kami bawakan. Ambil hikmah dan nilai positif di balik cerita ini. Mau sesulit apapun keadaan kita, jangan sampai terjerumus ke pesugihan, apalagi dengan tega menumbalkan ibu kita sendiri, di mana ibu telah melahirkan kita. Dan semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya dan bagi para kalian yang mendengarkan cerita ini. Saya Taufik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.